Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimah, mari kita saling tolong menolong, nasihat menasihati dalam kebaikan. Ayo kita cegah upaya kristenisasi para misionaris, baik online maupun offline. Kang Gareng, video kali ini saya akan membahas tentang silsilah Yesus, di mana setelah aku pelajari, ternyata terdapat data yang berbeda antara ayat 1 dengan yang lainnya dalam Alkitab. Hal ini jadi tanda tanya besar, Kang Gareng, Kang Petro. Kenapa data dalam kitab suci kok bisa berbeda? What? Oh gitu, Gong. Aku jadi inget, Gong, pernyataan Pendeta Rizal Lubis. Yang mana, Reng? Yang ini loh, Tro. Berarti ayat ini tidak asli, kita buang. Alkitab ini kita bakar. Ini pendeta-pendeta goblok. Pendeta-pendeta bodoh. Diam. Anu Gong, apa saja perbedaannya? Mari kita bahas. Kang Gareng, ini akan aku bacakan dalam surat Matius nomor 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. 14 keturunan pembuangan ke Babel sampai Kristus. Gong, itu kan tertulis. Ada catatan lengkapnya enggak, Gong? Ada, Kang Gareng, Kang Petro. Itu tertulis, Kang Gareng, Kang Petro, dalam Matius 1 ayat 1 sampai ke 15. Itu menjelaskan silsilah dari Abraham sampai ke Yesus Kristus. Perlu disebutin, Gong, silsilah itu. Ya coba, Gong, disebutin, Gong. Aku akan sebutin ya. Jadi Abraham itu punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yehuda. Terus Peres. Terus Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud. Jadi jumlahnya 14 keturunan. Di situ disebutkan Daud sampai ke pembuangan ke Babel itu ada 14. Nih aku akan bacakan. Setelah Daud, Salomo, Rehabiam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manase, Amon, Yosia, Yekonia. Itu jumlahnya ada 14 keturunan, Kang Gareng. Oh gitu, Gong. Kalau aku boleh tahu, Gong, itu berarti Abraham sampai Daud 14 keturunan. Terus Daud sampai ke pembuangan 14 keturunan. Benar, Kang Petro. Selanjutnya aku akan bacain ya dari pembuangan Babel sampai ke Kristus. Aku baca ini. Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Eliakim, Azor, Zadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, Yesus. Coba, Gong, itu jumlahnya ada 14 keturunan enggak? Sesuai dengan data yang aku ketahui, itu jumlah ada 13. Loh, Gong, ada selisih di dalam jumlah silsilahnya. Ini jadi seluruhnya itu harusnya kan jumlahnya 14 kali 3, 42 ya. Ini kurangin 1, jadi jumlahnya 41 ini. Kang Gareng, Kang Petro. Oh, jadi silsilah yang disebut tadi geser ya, Bang? Oh, nggak sama ya, Gong? Ini perlu jawaban. Kang Gareng, selanjutnya dalam surat Lukas pasal 3 nomor 23 sampai 38 juga dijelaskan silsilah Yesus Kristus yang lebih lengkap.
yaitu dari Adam sampai Yesus Kristus. Tetapi agar pembahasannya seimbang dengan surat Matius, kita akan bahas dari Abraham sampai Yesus. Sedangkan dari Adam sampai Abraham tidak aku bacakan, aku tampilkan di layar Kang Gareng. Jadi total dari Adam sampai Abraham ada 20 keturunan. Kang Gareng, selanjutnya aku bacakan dari Abraham sampai Daud. Apakah sama dengan surat Matius pasal 1 sampai 17? Yaitu ada 14 keturunan. Saya bacakan silsilahnya dari Abraham sampai Daud. Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Punya anak Yehuda, Peres, Hezron, Arni, Admin, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud. Dong, setelah aku teliti itu dari Abraham sampai Daud itu ada 15 ternyata, Gong. Ya kayaknya ada 15, Gong. Kang Gareng, Kang Petro, berarti ada selisih 1 itu ya? Iya, ada selisih 1 itu. Iya, Gong, itu selisihnya 1. Berarti nggak sama itu. Nah, selanjutnya aku bacakan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Aku baca ya, Reng, ya Kang Petro. Ya coba, Gong. Gong, coba jelasin, Gong, bacain. Daud itu punya anak Nathan. Terus Nathan punya anak Matata. Matata punya anak Mina. Setelah itu Melea, Eliakim, Yonam, Yusuf, Yehuda, Simeon, Lewi, Matat, Yorim, Eliezer, Yesua, Elmadam, Kosam, Adi, Malki, yang terakhir tuh Neri. Coba terus diteliti tuh ada berapa coba. Aku teliti dulu ya Kang Gareng, ya Gong. Aku ngikut neliti juga itu. Gong, setelah aku teliti ternyata ada 20 keturunan. Coba terus. Iya kayaknya 20 keturunan ini Kang Gareng, Gong. Nah itu Kang Gareng kan beda lagi kan. Kan 14 keturunan ya, Gong. Ya harusnya menurut penjelasan awal tuh 14 keturunan. Makanya nih kita lanjutkan yang terakhir coba ya. Apa benar nih 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus? Yang pertama, Sialtiel punya anak Zerubabel. Punya anak Yerubabel, Risa, Yohanan, Yoda, Yosek, Simei, Matika, Maat, Nakai, Ashley, Nahum, Amos, Matika, Yusuf, Yanai, Malki, Lewi, Matat, Eli, Yusuf. Terus yang terakhir Yesus. Coba diteliti ada 14 apa lebih Kang Gareng, Kang Petro. Coba kita baca, kita teliti ya. Terus coba kita teliti bareng-bareng. Sesuai enggak Kang Gareng? 14 keturunan. Terus kalau yang saya tahu ini kalau nggak salah nih 22 keturunan ini. Terus ya kayaknya sama ini 22 keturunan nih dari pembuangan sampai ke Babel ke Yesus Kristus. Gimana Gong? Ini jadi masalah kan. Harusnya 14 keturunan. Ini tadi ada berapa Kang Gareng? Ada 22 ya Kang? Ada 22 Gong. Coba di total ada berapa semua dari Abraham, Daud ke pembuangan ke Babel sampai Yesus. Di total coba terangin terus total dulu semua ada berapa jumlahnya. Coba aku hitung ya Gong. Jadi dari Abraham sampai Daud itu 15 keturunan. Nah, dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel itu ada 20 keturunan. Pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus itu 22 keturunan. Kalau saya hitung, jadi jumlahnya ada 50
7 keturunan. Waduh, selisihnya banyak itu. Kang Gareng, Kang Petro, gimana itu? Kalau dalam surat Matius ada berapa? Kalau setahu saya, kalau Matius, Abraham sampai Daud 14. Daud sampai pembuangan ke Babel itu 14. Pembuangan ke Babel sampai Yesus itu 13. Jadi jumlah berapa, Reng? Kang Gareng. Jadi semua ada 41 itu, Kong. Nah, berarti nggak sesuai dengan apa kalimat awal ya? Itu ya? Ini, Gong, jadi pertanyaan besar. Kenapa silsilah Yesus dalam surat Matius dan surat Lukas berbeda, Gong? Gimana menurut Kang Petro? Ya gimana lagi, Gong? Kan yang membuat manusia pasti banyak kekurangan. Kang Petro tahu dari mana? Coba, Gong, baca surat Lukas pasal 1 ayat 3. Coba aku lihat. Baca dulu. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, sekarang saya baru mengerti, Kong Pietro, dan saya mengucapkan terima kasih. Wah, aku juga berterima kasih, Gong. Mudah-mudahan pengetahuan ini menjadi pelajaran buat kita. Terima kasih Kang Gareng, Kang Petro, dan kepada kaum muslimin dan muslimah yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita untuk mencegah kemurtadan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Benteng Iman Islam. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like. Kalau kalian punya opini, tulis di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.